Provinsi Papua Barat yang luas wilayahnya adalah 97.024,27 km persegi. Dengan jumlah penduduk pada tahun 2014 adalah kurang lebih 877.437 jiwa. Sementara diperkirakan jumlah suku bangsa yang bermukim di Provinsi Papua Barat adalah kurang lebih 71 suku di 2 wilayah adat, masing-masing Domberai dan Pemberai, termasuk 4 suku yang ada di sekitar Pegunungan Arfak. Setiap suku bangsa di Provinsi Papua Barat memiliki rumah adat seperti terdapat di suku Moskona di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni. Sementara rumah adat Kaki Seribu terdapat pada 4 suku Arfak di Pegunungan Arfak. Perjalanan dari kota Manokwari ke wilayah Pegunungan Arfak ditempuh kurang lebih 4 jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan roda 4. Dalam perjalanan ini ditemukan adanya kondisi jalan yang masih dalam tahap pengerjaan dan juga masih sering terjadi tanah longsor di sepanjang jalan yang disebabkan karena curah hujan. Di dalam perjalanan ini kami disuguhi dengan pemandangan yang sangat indah dengan kondisi udara yang masih sangat sejuk. Rumah Kaki Seribu merupakan salah satu warisan yang diturunkan dari para leluhurnya sejak dahulu kepada generasi berikutnya sampai saat ini. Biasanya rencana pembuatan rumah Kaki Seribu oleh suku Hatam, Moile, Meyak, dan suku Sow dilakukan berkaitan dengan akan dibukanya suatu kampung baru di lokasi yang telah dipilih dan ditentukan. Karena adanya penambahan anggota keluarga yang semakin banyak dan memerlukan sebuah atau beberapa rumah lagi untuk ditempati oleh anggota keluarga yang ada di dalam kampung maupun yang berada di luar kampung, baik yang telah kawin keluar maupun yang telah pindah ke kampung lain. Sehingga bagi mereka yang ada di luar kampung atau yang tinggal di kampung lain dapat terlibat dalam proses pembuatan rumah Kaki Seribu tersebut. Peralatan yang digunakan untuk membangun rumah Kaki Seribu cukup terbatas, yakni terdiri dari kapak, parang, dan pisau. Kapak digunakan ketika akan menebang pohon, sedangkan parang digunakan untuk menebang pohon yang lebih kecil dan membersihkan ranting-ranting pohon, serta tali rotan. Sementara pisau untuk membersihkan duri-duri daun pandan hutan. Ini boleh. Bahan-bahan lokal yang digunakan untuk membangun rumah Kaki Seribu antara lain jenis yang hanya untuk membangun rumah Kaki Seribu seperti jenis kayu bipeung untuk tiang penyangga, kayu bimpas, kayu bimem, kayu bimpop, kayu bindang, kayu bitat, kayu beuye, kayu bija, kayu mja, kayu bija, kayu bigan, dan lainnya yang diperlukan.
Kemudian rotan dipergunakan untuk mengikat setiap kayu dari tiang rumah, dinding, dan juga atap rumah. Dan bahan untuk atap rumah digunakan dari daun pandan dan rumbia yang ada di sekitar lokasi kampung. Daun atap ini diambil dari hutan dengan membersihkan duri dan diangkut ke lokasi pembangunan rumah. Daun pandan muda ini kemudian diasap di atas api yang telah disiapkan sebelumnya. Dan daun pandan yang telah diasap ini kemudian dianyam di atas tiang kayu menjadi sebuah atap yang telah siap untuk dipasangkan di atas rumah yang sedang dibangun. Filosofi dari Rumah Kaki Seribu bagi suku besar Arfak. Kenapa sampai dikatakan Rumah Kaki Seribu? Ya, karena tujuan utama adalah untuk rumah itu harus kokoh, sehingga harus punya banyak tiang-tiangnya atau kaki. Nah, jadi filosofi tiang-tiangnya ini menunjukkan di mana kekompakan orang Arfak itu ya harus kokoh, ya. Artinya diperlukan adanya kesamaan dalam arti kesamaan dalam menyelesaikan suatu masalah dan lain sebagainya. Bahkan tempat berkumpulnya keluarga untuk menyelesaikan masalah, bahkan untuk melakukan ritual-ritual adat juga harus ada di dalam rumah tersebut. Sedangkan Rumah Kaki Seribu sendiri, ya itu tadi tujuan utama adalah supaya rumah ini sangat kokoh. Entah itu berapa tahun ke depan rumah itu masih kokoh. Dan bahan-bahan untuk membangun rumah ini, ya itu pilih kayu-kayu yang sangat kuat, kualitasnya bagus. Nah, diantaranya adalah bipueng, bija, kemudian bemem. Nah, itu kayu-kayu yang dianggap sangat bagus kualitasnya, sehingga bertahan dalam waktu 5-20 tahun itu masih bagus. Bentuk Rumah Kaki Seribu ini memanjang ke belakang dengan ukuran 10-15 meter, dengan lebar 6-10 meter, dengan tinggi 3 hingga 6 meter dari permukaan tanah. Biasanya rumah tersebut memuat 5 hingga 10 kepala keluarga, dengan jumlah jiwa sekitar 40 orang. Penghuni rumah tersebut biasanya terdiri dari keluarga dekat, ditambah dengan saudara lainnya.
Rumah kaki seribu merupakan rumah panggung yang bahan-bahan dasarnya terdiri dari bahan alami yang ada di hutan, seperti daun pandan hutan atau dalam bahasa lokal disebut cawa. Sementara untuk atap dan dindingnya terbuat dari kulit kayu hingga. Pakunya dari sejenis rota kecil atau dalam bahasa setempat disebut baba, dan tiang-tiang terbuat dari kayu. Rumah kaki seribu bentuknya ditutup mati tanpa ada jendela dan memiliki 2 pintu, yakni pintu masuk, pintu depan, dan pintu belakang. Pintu merupakan pembagian 2 kamar, yakni sebelah kanan dan kiri. Sebelah kanan disebut beitet dan sebelah kiri disebut beiguel. Beitet dikhususkan untuk kaum perempuan,